Ini saya datangnya ketelatan apa enggak ini? Enggak. Acaranya memang panjang berarti. Tahu gitu 11:30 saya datang tadi mah. Alhamdulillah, ini saya kalau nggak salah saya pernah kesini tahun 2017 atau 2018. 2000, pokoknya sebelum ada si corona lah ya. Betul ya? Di sini ada corona, ada. Lulusan ponpes ini corona. Nggak ada ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan wabah di negeri kita diangkat oleh Allah. Yang ada wabahnya wabah cinta aja lah kepada Allah menabinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekarang kita masuk di bulan apa nih? Bulan Sya'ban. Para salaf mengatakan bulan ini bulan yang dimana kita diizinkan untuk mensucikan hati. Kadang hati itu kan kotor ya. Iman adanya di mana? Hati. Takwa adanya di mana? Hati. Kalau hatinya kotor, iman dan takwa tidak akan pernah bermukim di dalam hati kita. Kalau cintanya kita, hatinya kita penuh dengan dunia, maka dunia akan masuk, iman dan takwa akan pergi ke hadapan Allah. Maka yang diharapkan bagi setiap para salafun as-salihun, terutama baginda Nabi Muhammad SAW, di bulan inilah kita mendapatkan rahmat pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang yang mendapatkan rahmat kasih sayang Allah berarti menyentuh sampai ke dalam hati, betul nggak? Kalau setiap sudah menyentuh di dalam hati, insya Allah ibadah juga tenang, betul? Selama ini ibadah kita udah tenang belum? Udah tenang belum? Kenapa? Terboga duit. Salat mau tenang, Bib, ini dia Bib, masalahnya Bib, kadang kita kalau lagi nggak punya duit, kiblat ke barat, kita ke timur. Semua yang kita lakukan di dalam hati, di dalam kehidupan ini tergantung dari hatinya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan, memberikan contoh sangat luar biasa. Lihat Nabi Muhammad kalau dicaci dimaki, hatinya lapang, tenang hatinya, betul? Gak pernah diusik. Orang mau caci, mau maki, terserah, silahkan. Tapi jangan coba-coba untuk agama. Nabi paling depan untuk berperang. Berarti kesucian hati Nabi Muhammad tertumpuk iman yang besar di hadapan Allah. Kalau imannya kita nih, imannya kita kadang naik, kadang turun. Tapi kalau imannya Nabi, para anbiya dan rasul, makin naik, makin naik, makin naik. Kalau malaikat sejajar, udah segitu aja, gak akan nambah. Manusia dikasih kelebihan sama Allah, hatinya iman itu kadang bisa naik, kadang bisa turun. Makanya Nabi Muhammad SAW, barang siapa, di dalam firman Allah dinyatakan, barang siapa yang ingin diberikan ketenangan hati, disucikan hatinya, alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bidzikr, ala bidzikrillahi wa tatma'inul qulub. Hati ini bisa ngebawa kita ke arah kemaksiatan, bisa ke jalan yang diridhoi sama Allah. Tergantung daripada hati. Kadang kita mau jalan kemana, tiba-tiba mampirnya kemana. Betul nggak? Itu keinginan hati. Hati inilah yang menggerakkan. Jika yang di dalam hati tersebut kotor, maka jalannya selalu jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Na'udzubillahi min. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3 bulan ini dijejerkan oleh Allah. Untuk apa? Khusus hadiah terbesar untuk umat Nabi Muhammad SAW. Para salaf juga mengatakan bulan Rajab yang telah lalu, ini adalah pensucian jasad. Kita tahu di bulan Rajab nggak boleh ada peperangan, nggak boleh ada perselisihan, nggak boleh satu sama lainnya saling dengki. Gak boleh. Kenapa? Berbuat yang baiklah di bulan Rajab, sehingga setiap orang yang istighfar, dosanya pasti diampuni oleh Allah, jasadnya dibersihkan oleh Allah. Makanya di bulan Rajab itu, ya, jangan sampai berbuat kemaksiatan. Jika satu pahala dilipat gandakan, begitupun orang yang berbuat dosa dilipat gandakan dosanya di hadapan Allah. Dan datangnya di bulan Sya'ban ini, Allah kasih mengatakan para salaf melalui ilham daripada salaf. Nabi Muhammad SAW
ayat yang diturunkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan. Tuh coba kita lihat. Ternyata salawat ini salah satu cara untuk membersihkan hati. Di bulan Sya'ban ini diberikan ayat tersebut diturunkan oleh Allah. Upaya apa? Umatnya Nabi disucikan hatinya oleh Allah. Hati ini adanya 2 jari. Dari dada kita nih 2 jari di bawahnya. Makanya saat kita lagi baca la ilaha illallah, nih bedain dulu nih, ada yang baca zikir, ada yang berzikir. Kalau orang yang berzikir, hati dan pikirannya terpaut kepada Allah. Tapi kalau orang membaca zikir, nah tuh kalau kita sering-sering datang ke acara tahlil, kan Ustadz Kiai lagi baca tuh, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam afdalu qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Nah tuh yang bacanya tuh la ilaha illallah, la ilaha. Nah ini baca nih. Ini yang dikatakan ngebaca, yang dilihat kue pepe, yang dilihat buahnya, yang dilihat plafon, yang dilihat semua yang ada di kelilingannya dilihatin. Itu orang membaca zikir. Orang yang bisa membersihkan hati via qalb, dari hatinya. Ini orang yang berzikir kepada Allah. Saat orang yang berzikir pasti air matanya akan menetes tanpa disengaja, tanpa dibuat-buat akan menetes. Bib, kita udah zikir sama Allah, air mata susah banget, pura-pura nangis juga nggak apa-apa. Ambil visin, taruh. Pura-pura. Allah paling suka hambanya kalau pura-pura. Berarti kan cari perhatian. Betul nggak? Kalau kita perhatian, kita cari perhatian sama manusia, enak. Dapat kagak diomongin iya. Betul apa enggak? Tapi kalau kita cari perhatiannya sama Allah, mah enak. Begitu dikasih, ya Allah senang bukan main. Kadang kan kita nih kalau ada maunya doang, kalau mencari perhatian sama Allah, salat tahajudnya sampai 6 rakaat, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Ya, kadang kalau meminta sesuatu yang diyakinin, yang kita pengen minta, ya salat apalagi salat sunnah duhanya, mintanya sampai 10 rakaat, 2 salam, 2 salam, 2 salam, minta baru. Coba kalau kita lagi senang, ada ingat sama Allah. Kadang kita suka pengennya doang, mau sholatnya enak, hati. Di dalam kitab Miftahul Jannah yang dikarang oleh Habib Utsman bin Agil bin Yahya, beliau mengatakan kriteria orang sholat itu ada 3, dan hati salah satunya ini yang bisa terpaut kepada Allah. Yang pertama syariat. Kalau sholat kita syariatnya tahu, ilmunya tahu, gerakannya tahu, bacaannya tahu, insya Allah sholat kita masih bisa kemungkinan diterima sama Allah. Yang kedua hakikat. Orang kalau kita ngelihat aja nih orang lagi di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, kira-kira tuh orang lagi ngapain tuh? Lagi ngapain tuh yang begitu gerakannya? Sholat pastinya. Itu hakikat, dipandang mata kelihatannya Yang terakhir ketiga makrifat, urusan hati sama pikiran tembus sampai kepada Allah. Nah ini yang ketiga nih, kita udah sampai belum sampai situ nih? Udah belum? Nah kalau kata Imam Sayyidina Al-Habib Utsman bin Yahya mengatakan, jika makrifat ini tidak sampai kepada Allah, maka sholat kita belum tentu diterima sama Allah. Tapi alhamdulillah Pak Bu, sholatnya kita nih, sholatnya kita, dan saya hakul yakin sholat kita pasti diterima oleh Allah karena di dalamnya ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena ada sunnah Nabi, ya Allah percumalah sholat kita dah, tunggang nungging doang. Padahal kita di dalam takbiratul ihram mah udah janji sama Allah, sudah berserah diri kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil. Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, kurbanku, zakatku, semua aku serahkan kepadamu. Begitu sampai Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, kompor belum dimatiin. Ya Allah, kunci motor ketinggalan, adanya di mulut motor. Ada aja yang kita ingat. Sampai lukisan miring di dalam rumah kita ingat. Betul apa enggak? Sarua aing juga. Kapan hati ini bisa terpaut kepada Allah? Hias hati kita dengan Allah. Nah kalau Allahnya jauh dari hati, bagaimana sih bisa menyempurnakan hati? Tergantung asupannya.
Yang halal bisa ngebersihkan hati, yang haram bisa bikin kotor. Ini yang dikatakan setiap tingkah laku kehidupan di dunia ini tergantung dari hati kita. Sampai Nabi SAW di dalam hadis arba'in mengatakan, inna a'malu bin, setiap sesuatu yang akan digerakkan oleh Allah tergantung dari niatnya. Orang tadinya nggak mau nyolong, niatnya nggak nyolong, begitu lewat ada kesempatan diambil, maka waspadalah. Setiap sesuatu itu tergantung daripada niat. Kalau niatnya tidak baik, semuanya jalannya baik. Nah, sebentar lagi akan datang bulan Ramadan, betul? Udah siap-siap belum? Udah siap-siap belum? Senang nggak? Kenapa? THR, Bib. Betul? Bukan. Senangnya tuh udah mestinya dari bulan Rajab. Kalau di Hadramut Yaman, datang bulan Rajab, bulan Sya'ban, itu udah kayak Idul Fitri. Tiap hari puasa sampai Syawal masih lanjut lagi puasa. Mereka ini melaksanakan dengan nikmat menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang luar biasa. Kalau di Jakarta orang Betawi, Pak, maaf, orang Betawi itu kalau mau datang bulan Ramadan, dari bulan Rajab tuh udah hias rumahnya, udah ngecat, hordengnya udah mulai dicuciin, taplak meja digantiin. Di sini begitu nggak? Sama, bagi yang punya duit. Harus minimal persiapan beli kain yang baru buat yang laki-laki kalau mau beli sama saya. Promosi dikit, promosi. Mukenanya baru. Ini yang kalau Ramadan paling bahaya perempuan, Pak. Benar-benar perempuan. Kalau udah datang terawih, la ilaha illallah, sejadah sama mukenanya udah ada, Pak. Orangnya Allah. Di masjid, aduh cepet dulu. Nah, nih taruh nih sejadah sama mukena nih ya. Tuh di belakang tiang yang itu ya. Kenapa? Jadi kalau ngantuk enak tuh bisa senderan, kan begitu ya. Perempuan tuh begitu, sejadah sama mukenanya udah jalan duluan, orangnya mah belum ada, masih cekakakan di rumah. Kebayang kalau bapak-bapak yang datang kain duluan. Jangan bikin ngiri, ibu. Coba kita lihat, siapin waktu Ramadan ini untuk kita beribadah kepada Allah. Ini dari sekarang nih niat. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang hatinya bergembira menyambut bulan suci Ramadan, jasadnya akan diharamkan masuk ke dalam neraka Jahannam. Amin. Amin. Alah, amin aja kudu disuruh. Yang namanya kalau udah orang gembira berarti cinta. Nah, ini kalau udah ngomongin cinta pasti melek nih. Kalau katanya orang Ciawi Lor, love is blind. Hahaha, ngerti nggak lu? Cinta itu kotok. Tahu kotok? Remang-remang, nggak jelas. Kalau kata Evita Mala, tahu Evita Mala? Bapak biasanya yang tahu Evita Mala. Kalau ibu-ibu mah nggak tahu. Mau makan teringat, mau makan teringat padamu, mau tidur teringat. Tuh. Itu namanya mau ingat. Semua pokoknya udah mah cinta mah udah senang. Nih janjian nih sama orang yang kita cintai nih. Yang besok kita ketemuan ya, yang ya. Kata anak ABG sekarang tuh. Saya lagi bingung, Kiai. Saya lagi bingung kenapa anak sekarang mulai SMP SD udah pada pacaran. Buka WhatsAppnya panggilannya ayah bunda. La ilaha illallah. Ada yang abi umi ya, putus jadi janda. Orang pondok pesantren mah nggak kenal pacaran. Neng sare, dengar ya Neng, kalau besok ada laki-laki yang bilang Neng, kalau bahasanya Sunda, saya cinta kamu apa?
Abdi sarua. Ih, jadi jatuh cinta kita dah. Oh, Habib belok nih, Habib belok. Abdi Bogo ke Anjen. Gitu ya? Ente. Gue tau cinta doang. Tolak. Sorry saya nggak butuh I love you, saya butuhnya gobil tuh anak pondok pesantren. Ini kagak, ayang I love you, aing juga. Gue pengen tampol aja yang begini nih. Contohin, perempuan itu kehormatannya tinggi. Cuman gara-gara bunga nggak bisa tidur, bunga ditaruh sampai layu tuh bunga. La ilaha illallah. Saya mau tanya, kalau sekarang Pak, woi, dulu Bapak seneng sama ibu, pernah ngasih bunga? Pernah Pak? Sekarang saya tanya lagi, yang dikasih bunga, orang mati, orang hidup? Neng, kalau lu dikasih bunga, berarti lu lagi disumpahin mati. Saya lagi bingung sama perempuan sekarang, bingung bener-bener dah tuh. Kenapa demen banget sama bunga, sama coklat, la ilaha illallah ya karim. Mudah-mudahan pondok pesantren Miftahul Raudhatul Huda nggak begini. Istri soleha semua, tapi bohong. Cara kalau kita tahu nih hati kita bersih, mau tahu apa enggak? Kalau ada orang benci kita, kita lemparnya kasih sayang sama dia, bisa apa enggak tuh? Kelihatan sih emang nggak bisa, gue juga tuh. Ini orang udah gedek banget nih sama kita, udah keselin aja. Tahu-tahu di bulan Sya'ban wajib kita minta maaf. Kenapa? Buat ngesucikan biar kita udah minta maaf, saya pernah berbuat salah, saya pernah minta maaf, tapi maaf saya ditolak, urusan dia sama Allah. Yang penting usahanya kita sudah selesai. Hablum minallahnya, hablum minan nasnya. Ini dia, kalau kita minta maaf sama Allah mah gampang. Minta maaf sama manusia lebih dari kayak Tuhan. Tinggal ngemaafin aja susah amat. Kadang kalau manusia ini tuh mintanya maunya diperhatiin, merhatiin agama, nggak mau. Di dalam permohonan maaf ini, itu nggak bakal hina kok kalau kita minta maaf duluan. Makanya saya pribadi di sini, khusus saya bisa silaturahmi ke pondok pesantren Raudhatul Huda, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kira-kira dimaafin nggak? Nggak dimaafin, gua pulang. Ini datang bulan Sya'ban, ingin nyambut bulan Ramadan, siapin hatinya. Ini dari sekarang, udah yuk kita buka dong lembarannya tuh. Kalau kita cinta sama Ramadan, ayo berkorban sedikit. Buat apa? Menyambut bulan suci Ramadan. Kan udah dibilang love is blind. Cinta itu buta, nggak kenal umur, nggak kenal waktu, nggak kenal jarak. Itulah namanya cinta. Ada nggak orang Ciawilor yang nikah sama orang Kuningan Kota? Ada. Ada nggak orang Ciawilor yang nikah sama orang Pabuaran? Dekat apa jauh? Oh dekat. Coba lu jalan kaki. Gempor lu. Betul nggak? Coba kalau karena cinta yang jauh jadi dekat. Mau dibilang hitam dikata manis. Maaf nih yang hitam, maaf. Aing lupa. Tapi Habib Muhammad mah manis ya. Gue ngeri ditabok. Beliau ini sahabat saya, beliau ini guru saya. Saya belajar dulu di pondok sama beliau, sempat belajar sama beliau ini 3 bulan. Belajar nahu, mudah-mudahan dia sih lupa. Soalnya yang bandel saya, giliran dia yang ngajar, saya mah nggak mau dateng. Giliran Habib Gures, Habib Mudir, saya mau datang. Giliran dia, ogah lu juga masih belajar. Tapi subhanallah sekarang jadi sahabat, insyaallah sahabat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Tuh lihat, tapi kan beda, dia udah ada uban di jenggotnya. Gue mah enggak tuh, lihat tuh. Si muda gua. Muhammad, Habib Muhammad biar panjang umur. Biar jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ditambahin bininya.
Aminnya jangan setengah-setengah dong. Amin gitu. Senang kan lu? Besok ikut gue lagi. Yang namanya cinta, tahu nggak orang gembrot? Tahu orang gembrot? Tahu? Maaf. Kok lu ngeliatnya Nabi Muhammad lagi lu? Kalau ini sekal, ini sekal, ini kalau bilang digemuk-gemuk, iya. Ini gembrot, tahu gembrot? Bangun susah, mau duduk susah, betul. Kalau cinta yang bicara apa katanya? Nggak bakal ngomong gembrot, semok. Betul nggak? Itu kata cinta itu ngebuyarin. Kalau kita cinta tiap hari yang kita obrolin orang yang kita cintain terus, betul nggak? Ngobrol sama tetangga, tahu nggak lo laki saya, luar biasa hidungnya mancung banget. Yang cerita bini saya. Lah emang hidung gue mancung ya? Gue kalau ngomongin hidung lu mah kalah lah. Gue pasti menang gue. Serius. Kalau udah ngomongin cinta, ya Allah, kalau dia lagi kelihatannya nih, kelihatan pakai celana pendek kayak orang tolol gitu. Walaupun ganteng kelihatan orang tolol. Kalau udah kata cinta, cute banget sih lu. Norak banget lu. Betul nggak? Itu namanya cintanya kan dasar dari mana? Hati. Kalau hatinya udah penuh, kita cintain, insya Allah apaan aja yang dia pakai kita lihat enak aja. Tapi begitu saat datang bulan Ramadan, begitulah cinta yang kita harus gunakan. Datang bulan Ramadan, dari sekarang kalau bisa mandi kembang, mandi kembang. Rapihin semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Datang bulan Ramadan, gunting rambut, kumisnya dipotong, jenggotnya dirapihin, kain sarung baru, pakai baju koko yang agak mahalan dikit. Gue juga jual kalau yang mahalan mah. Peci ada, pakai yang terbaik. Kenapa? Nih, terawih bulan hari pertama bulan Ramadan, saya pakai ini nih. Tapi masjid nggak usah pada dilebarin. Kadang proposal datang mau Ramadan, ini ngapain? Mau pelebaran masjid sih. Emang kenapa? Kalau terawih kagak muat. Oh kenapa orangnya banyak? Iya bib, sampai keluar bib, nah, jalanan ditutup. Saya cuma bilangin, nggak usah dilebarin, ntar juga lebar sendiri. Itu kan minggu pertama, minggu kedua mulai ada kemajuan. Maaf, betul nggak? Masuk minggu ketiga makin tambah maju. Minggu terakhir ya pasti isinya cuman panitia zakat. Betul nggak? Jadi nggak usah dilebarin, ntar juga lebar sendiri. Ini kalau seandainya mereka tahu nikmat yang datang bulan Ramadan, nafasnya menjadi zikir pahala di hadapan Allah. Duduknya kita bengong-bengong, pahala. Tidur, pahala. Tapi bukan berarti anak muda. Anak muda, ini gue paling gedek kalau sama anak muda nih. Tidurnya habis subuh bangun setengah 6 sore. Lu puasa setahun juga kuat PA. Puasa cuma 40 menit. Udah bangun setengah 6. Aduh, pura-pura lemes ya, gue tampol juga tuh. Jangan gitu. Berarti ya kan namanya tidur kan juga ibadah. Tidurnya orang puasa yang ibadah itu cuman sedikit, sisanya buat ibadah. Dia tuh tidur untuk bangun baca Quran, sholatnya biar dirapihin, zikirnya, kerjaan juga enak. Kan begitu. Ini kagak, tidur dari jam 7 bangun setengah 6. Untung lu kagak pae.